Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pade Sindiran dan ya tentunya Pade selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah di manapun Anda berada. Ya baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana Puan Maharani mengingatkan pemilu 2024 harus siap menang dan siap kalah. Aduh, hak angket jadi batal dong. Ya, Puan Maharani mengingatkan pemilu 2024 dia harus siap menang dan siap kalah. Ini sepertinya menambal Ganjar Pranowo yang tidak mau merasa kalah begitu ya, dan Ganjar mengatakan, kamu percaya saya dapat 17% begitu? Ya Ganjar tidak percaya cuma dapat segitu. Ya orang itu. Karena pada survei pertama kali pada saat dia sudah berani mencalon, pada saat dia mau dicalonkan dan masih di pick up oleh Pak Jokowi, dia surveinya paling tinggi ya, mencapai 40%. Namun demikian setelah Pak Jokowi men-endorse Pak Prabowo Subianto dan Ganjar langsung anjlok turun drastis begitu ya. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani menarik perhatian publik sebab di tengah gencarnya Partai PDIP yang mengusulkan hak angket tentang dugaan pemilu curang, Puan justru mengingatkan etika politik yang harus siap menang dan juga kalah ketika mengikuti kompetisi pemilu. Waduh, Jar Mas Ganjar, pripun kabare Mas? Ya, hal itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam pernyataannya yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Susmi Dasko Ahmad. Susmi Dasko Ahmad ya, namanya Susmi Dasko Ahmad, ini agak susah ini. Di dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 pada masa persidangan 6 tahun 2023-2024 di Gedung Istora Senayan, Jakarta. Puan Maharani tidak menghadiri sidang sebab saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis dalam rangka KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia dan atau Women Speaker Summit 2024 di bawah naungan Interparliamentary Union atau IPU yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara dunia. Jadi bagaimana ini Mas Ganjar, terima pendak Mbak Puan itu sudah memberikan suatu sinyal bahwa wes tompo Jar kekalahanmu Jar. Di samping itu mungkin ya Mbak Puan juga masih ingin menjadi ketua DPR RI dong. Ya dong, presidennya kalah masa dia nggak jadi ketua DPR ya kan. Makanya dia harus baik-baikin Prabowo Subianto dan Pak Jokowi don. Dan biarkanlah, karena bagaimanapun juga Puan Pak Jokowi, maksud saya Pak Jokowi dan Gibran ini statusnya masih PDIP kan, belum dipecat dong dan juga belum mengundurkan diri. Ibarat kata ya wakilnya dari PDIP, presidennya dari Gerindra begitu bro. Sebenarnya kalau sesuai dengan arahan Pak Jokowi waktu itu adalah kalau mau ya, kalau Ibu Mega mau, tapi kan Ibu Mega gak mau, gengsi ya maksudnya ya gitu ya. Kalau mau Pak Prabowo presiden dan wakilnya adalah Pak Ganjar Pranowo, selesai sudah satu putaran, dan maka wakilnya Pak Ganjar, presidennya Pak Mahfud. Tetapi kita ketahui bahwa Ibu Megawati tidak menyetujui, tidak begitu katanya ya. Ini pernyataan kalau Megawati tidak setuju kalau Prabowo presiden dan Ganjar adalah wakilnya, kita lihat. Saya sendiri sampai bingung belum. Bu Mega bingung katanya di media, begitu ya. Tiba-tiba dibilang gitu. Oh iya, sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo baik. Ini yang ngomong ki sopo yo.
Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah. Ini adalah pernyataan daripada Ibu Megawati yang tidak setuju kepada Pak Ganjar Pranowo menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Hal ini sebetulnya merupakan settingan daripada Pak Jokowi agar sekiranya Pak Ganjar mau disandingkan dengan Pak Prabowo Subianto. Namun demikian, nasi sudah menjadi bubur dan tentunya kalau jadi bubur ayam ya dikasih ayam, dikasih santan ya, dikasih sayuran dikit begitu kan, enak. Jadi jangan kaku gitu ya, harus fleksibel lah, jangan seperti itu Bu. Ini yang menjadikan PDIP ditinggalkan oleh para pendukungnya karena memang kelihatannya Bu Megawati selalu menyombongkan diri merasa sebagai ketua umum begitu bro. Ya, anggota dari fraksi PKB itu tidak ada instruksi ya dari Caimin untuk mengajukan hak angket ini. Aduh, bagaimana nih Caimin ini adalah merupakan pasangan daripada calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan yang begitu ngotot ya mendukung Pak Ganjar untuk melakukan hak angket. Namun demikian ya kita tahu sendiri sehingga akhirnya sekarang Caimin sendiri tidak mau menginstruksikan hak angket begitu bro. Ya, anggota DPR RI dari fraksi PKB Lulu Nur Hamidah mengatakan hingga saat ini tidak ada instruksi dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 begitu bro. Ya, kalau dari 01 itu tidak ada yang mau menginstruksikan kepada PKB lah, terus kepada siapa? Lah yang Pak Anies kan tidak punya partai, dia bukan ketua umum partai. Yang berhak menginstruksikan adalah Pak Muhaimin Iskandar begitu Mas Bro. Artinya dari fraksi PKB tidak ada niat untuk mengajukan hak angket begitu Mas Bro. Lalu bagaimana dengan PDIP? Sami mawon sama saja. Kalau dari PDIP sama dengan dari PKB bahwa ternyata Arteria Dahlan pun mengaku bahwa dia masih menunggu arahan dari pimpinan terkait hak angket begitu. Ya makanya ini Korea ini kalau tidak ada instruksi juga tidak berani dong. Ya, Korea ini tidak berani untuk mengajukan hak angket DPR tanpa instruksi dari kepada ketua partai, ketua fraksi ya, atau ketua DPR RI-nya kan dari PDIP Mbak Puan begitu ya. Sampai sekarang pun mungkin Ibu Megawati juga belum pernah menginstruksikan begitu Mas Bro terkait usulan hak angket begitu ya. Anggota DPR RI dari PDIP Arteria Dahlan mengatakan bahwa seluruh anggota fraksi PDIP dalam posisi menunggu arahan pimpinan terkait wacana hak angket menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Wacana itu digulirkan dalam rapat paripurna DPR begitu Mas Bro. Ya, nah, kalau kami kan petugas partai ya menunggu arahan saja begitu kata Arteria Dahlan di Gedung Nusantara Parlemen Jakarta. Masih nunggu tuh Mas? Iya. Ya sesuai dengan kebijakan partai, bagaimana kalau partai menginstruksikan untuk mengajukan hak angket ya siap. Ya kalau tidak ya bagaimana, itu kan kebijakan politik partai. Ya betul begitu tuh. Ya, sementara Nasdem juga katanya sudah ada komunikasi dan akan sedang mengumpulkan daripada bukti-bukti tentang kecurangan begitu katanya begitu Mas Bro. Ya, Nasdem mengatakan kalau sudah ada komunikasi dengan PDIP tentang hal angket. Jadi katanya tinggal pematangan saja begitu. Oh, jadi sekarang masih mentah sih, tinggal digodok ya jadi mateng begitu ya. Ya, fraksi Partai Nasdem mengatakan siap mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota fraksi Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas
mengaku saat ini sudah ada komunikasi informasi pematangan hak angket secara dan itu sedang berjalan maksudnya begitu ya. Secara informasi sudah ada pembicaraan dengan fraksi PDIP. Tetap kita lagi memastikan pematangan dari proses komunikasi, demikian kata Tobas. Basa-basi dong. Basa-basi saja ini Mas Tobas, ini ada komunikasi dengan PDIP kan udah lama. Lah kalau PDIP tidak mau menginstruksikan fraksinya atau anggota DPR-nya, termasuk PKB juga tidak, masa Nasdem mau berani sendirian minta digampar sama Pak Jokowi? Oke bro, kelihatannya ini hak angket akan gagal ya, akan melempem karena dari sponsor utama PDIP ataupun PKB ternyata sampai sekarang belum ada detik-detik untuk mengajukan hak angket. Sementara ya proses politik tetap berjalan begitu bro. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo tetap akan dilantik pada Oktober mendatang ya, 20 Oktober begitu ya, katanya begitu ya. Oke. Oke, segera kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tenuis wayai, antenuis wayai, Prabowo wae, tapi presiden nih, Prabowo, Prabowo, Prabowo. Identitasku Prabowo, Prabowo, Prabowo. Identitas kaping 8.